Shalom Bapak dan Ibu, kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu, kita merenungkan dari Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai 31. Saya tidak akan membacakan lagi nats ini, tetapi saya berharap bahwa Bapak Ibu akan membacakan dengan teliti. Ini berbicara tentang kisah terbelahnya Laut Teberau atau Laut Mati ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ini menceritakan Bapak dan Ibu bagaimana tentang kuasa Allah yang menyelamatkan umatnya ketika umat di tengah-tengah ketakutan yang dahsyat. Saya mengawali dengan sebuah ilustrasi yang barangkali pernah kita dengarkan ya. Ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Ketika hampir detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di pinggir hutan yang berdekatan dengan sungai yang sangat besar. Dan tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini pun terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampaklah seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Lalu ia melihat ke sebelah kanan, dan ternyata ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Maka tiada pilihan bagi rusa selain mati di mangsa singa, atau mati terkena panah, atau mati terbakar karena kebakaran hutan, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu apa yang harus ia lakukan? Ia hanya bisa bersedih, merintih, menangis, dan menjerit. Apakah ia harus berlari? Sementara kondisinya juga begitu lemah. Atau ia berserah pada keadaan. Dan ternyata rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan anaknya. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kilat-kilat yang menyambar ternyata mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai singa lapar yang ada di sebelah kanan rusa tadi. Singa malang itu pun mati seketika. Lalu tiba-tiba hujan datang dengan begitu derasnya dan memadamkan kebakaran di hutan itu. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Akhirnya rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara, ilustrasi di atas menggambarkan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel ketika baru saja mereka keluar dari Mesir dan sampai di tepi Laut Teberau. Sementara dari belakang mereka dikejar oleh tentara Firaun yang tidak rela orang-orang Israel keluar dari Mesir dan kembali ke kampung halamannya. Dalam nats ini kita dapati sejarah karya ajaib yang sangat terkenal, yakni terbelahnya Laut Teberau tepat di depan mata bangsa Israel. Ini adalah peristiwa yang menimbulkan kengerian bagi orang-orang Kanaan. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 10. Dan ini jugalah yang membuat orang-orang Israel menaikkan puji-pujian dan bersorak-sorak kepada Tuhan. Salah satu contoh dari kuasa dahsyat Allah atas alam semesta. Ia membelah lautan
dan membuka jalan melaluinya. Air yang terbelah itu menjadi teluk, menjadi selat atau ceruk laut dengan lebar sekitar 11 hingga 16,5 kilometer. Tanda yang dipakai untuk mengawali mukjizat Allah ini adalah uluran tangan Musa ke atas laut, yang menandakan bahwa mukjizat ini diperbuat Allah sebagai jawaban atas doa Musa untuk membenarkan tugas perutusan Musa dan tanda keberpihakan Allah terhadap bangsa yang dipimpin Musa. Tanda alam yang menjadi perantara adalah angin timur yang keras, yang menunjukkan bahwa kuasa Allah yang mengerjakannya, di mana angin dan laut pun patuh kepadanya. Perhatikan Bapak dan Ibu, Allah dapat membuat dan membawa umatnya berjalan menembus kesulitan terbesar sekalipun, dan menerobos dengan kekuatan yang membuka jalan ketika seolah-olah tiada jalan. Allah semesta alam tidak terikat oleh segala hukum alam, tetapi dengan sesuka hatinya Ia mempergunakan hukum alam itu, sehingga tidaklah mengherankan apabila api menjadi tak berkuasa membakar dan air pun tak kuasa mengalir. Satu contoh kebaikan Allah yang luar biasa bagi kepunyaannya Israel. Bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau dan berhasil mencapai daratan di sisi seberang. Meski saya percaya mereka tidak memiliki kompas kala itu, sehingga bisa saja mereka keluar lagi di sisi daratan yang sama dengan sisi tempat mereka berangkat. Orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut dengan tiang awan, yakni kemuliaan Tuhan, menjadi barisan belakang mereka. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu seperti tembok, agar orang Mesir tidak menyerang mereka dari sisi sayap. Musa dan Harun kemungkinan berjalan terlebih dahulu di depan, melintasi jalur yang belum pernah dilalui ini. Baru setelahnya bangsa Israel mengikuti mereka. Perjalanan melalui jalur yang membelah lautan ini akan membuat perjalanan berikutnya di padang gurun tidaklah terlampau menakutkan. Mereka yang sudah mengikuti Allah menyeberangi lautan tidak perlu takut mengikutnya kemanapun Ia memimpin mereka. Perjalanan menyeberangi laut ini berlangsung di malam hari, dan malam itu bukanlah malam yang diterangi cahaya bulan, karena saat itu adalah 7 hari setelah bulan purnama, sehingga mereka tidak mempunyai penerangan apapun selain daripada tiang awan dan tiang api. Ini membuat perjalanan bertambah mengerikan. Akan tetapi kemanapun Allah memimpin kita, Ia akan menerangi kita. Sementara kita mengikuti tuntunannya, kita tidak akan kekurangan penghiburannya. Saudara, peristiwa ini terjadi dan dicatat demi menguatkan umat Allah di segala zaman untuk percaya kepadanya di tengah kesesakan terhebat sekalipun. Nas ini juga menjadi salah satu contoh murka Allah yang adil dan benar atas musuhnya, yakni orang Mesir. Perhatikan bagaimana mereka menjadi lupa. Saking panasnya hati mereka, mereka menyusul orang Israel sampai ke tengah-tengah laut. Masakan pikir mereka, kita tidak berani pergi kemana orang Israel juga pergi? Sekali atau dua kali ahli-ahli sihir Mesir telah mengerjakan apa yang Musa kerjakan dengan ilmu tenung. Firaun ingat akan hal ini, tetapi lupa bagaimana mereka pada akhirnya dibuat terheran-heran. Mereka sesungguhnya lebih diuntungkan karena memiliki banyak kereta dan kuda, sementara orang Israel hanya berjalan kaki.
Firaun telah berkata, "Tidak kenal aku Tuhan itu," dan dengan nekat menyusul orang Israel ke tengah-tengah laut. Tindakan ini jelas memperlihatkan bahwa Firaun tidak mengenal Tuhan, karena bila ia mengenalnya tentu ia tidak akan berbuat senekat itu. Tidak ada orang yang lebih berani daripada orang buta. Kemarahan terhadap orang Israel membuat orang Mesir keras kepala dan tidak berpikir panjang. Mereka telah lama mengeraskan hati mereka sendiri, dan kini Allah mengeraskan hati mereka demi kehancuran mereka, dan menyembunyikan dari mata mereka segala sesuatu yang memberi rasa damai dan aman. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, akan tetapi orang Mesir terlanjur gelap mata, sehingga mereka dengan cepat menuju perangkap. Perhatikanlah kehancuran orang-orang berdosa terjadi oleh kesombongan mereka sendiri yang membuat mereka bergegas masuk ke dalam jurang. Orang berdosa menghancurkan dirinya sendiri. Lalu kita juga memperhatikan bagaimana mereka menjadi kacau dan kebingungannya. Selama beberapa jam, mereka berjalan melintasi laut yang terbelah dengan aman dan gagah seperti bangsa Israel. Tidak merasa ragu bahwa sebentar lagi mereka akan mampu menyusul bangsa Israel. Akan tetapi pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Mereka melihat atau mendengar sesuatu yang lain dari tiang awan dan api yang membuat mereka sangat kebingungan dan memberi mereka bayangan kehancuran sebelum kehancuran itu nyata atas mereka. Sekarang jelas terlihat bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan bahwa Allah mempunyai cara menimbulkan kengerian bagi para pendosa hingga mereka putus asa sebelum Dia menjebloskan mereka ke dalam kehancuran. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Mereka menggertak dan menyombongkan diri seakan-akan hari itu sudah menjadi milik mereka. Tetapi sekarang mereka gelisah, khawatir, dan dihantui ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Mereka bergerak maju dengan garang, tetapi sekarang mereka maju dengan berat dan menemukan diri tersendat-sendat dan merasa malu di tiap langkah. Jalan di hadapan mereka menjadi kelam, hati mereka muram, roda kereta mereka terlepas dari tuasnya, dan tangan-tangan roda kereta mereka patah. Demikianlah Allah mengatasi kekejaman mereka yang mengejar umatnya. Mereka terbang membayangi Israel seperti elang mengintai merpati yang gentar terhadapnya. Akan tetapi sekarang mereka berteriak, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, yang bagi mereka telah menjadi seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum." Bangsa Israel sekonyong-konyong berubah menjadi kengerian bagi mereka, seperti halnya mereka dahulu bagi bangsa Israel. Mereka bisa saja tidak mengusik bangsa Israel, tetapi mereka tidak melakukan itu. Sekarang mereka hendak lari dari orang Israel, tetapi tidak bisa. Manusia tidak akan dapat diyakinkan sampai sudah terlambat waktunya, Bapak dan Ibu, bahwa mereka yang menindas umat Allah sesungguhnya membawa penindasan bagi diri mereka sendiri. Pada saat Tuhan datang dengan 10.000 orang sucinya untuk melaksanakan penghakiman, orang-orang perkasa pun akan dengan sia-sia mencari perlindungan di bawah batu karang dan pegunungan dari hadapan orang Israel dan Raja Israel. Bagaimana mereka semua ditenggelamkan? Segera setelah orang Israel tiba selama di pantai, Musa mendapat perintah untuk mengulurkan tangannya ke atas laut, yang dengan begitu memberi tanda kepada air laut untuk tertutup kembali, seperti sebelumnya ketika dengan perkataannya ia memerintahkan air laut supaya terbuka di kiri dan di kanan orang Israel menjadi sebagai tembok. Musa pun mengulurkan tangannya
dan air pun segera berbalik ke tempatnya seperti semula dan menelan segenap tentara Mesir. Firaun beserta anak buahnya yang telah saling mengeraskan hati satu sama lain di dalam dosa, sekarang bersama-sama lenyap dan tidak ada satupun yang berhasil selamat. Menurut cerita turun-temurun, ahli-ahli sihir Firaun yakni Yanes dan Yambres turut tewas bersama yang lainnya seperti Bileam bersama orang-orang Midian yang telah ia sesatkan. Sekarang perhatikanlah Bapak dan Ibu. Pertama, Allah membalas dendam kepada orang Mesir atas darah semua anak laki-laki sulung orang Israel yang telah mereka tenggelamkan, dan Allah membalasnya dengan berlipat ganda, yakni laki-laki Mesir yang telah tumbuh dewasa menjadi pembayar ganti rugi bagi bayi Israel yang baru lahir. Demikianlah Allah menunjukkan keadilannya dan memperlihatkan betapa mahalnya harga darah umat Israel di matanya. Yang kedua, Allah membuat perhitungan dengan Firaun atas kesombongan dan penghinaan yang ia lakukan terhadap dutanya, yakni Musa. Kehancuran penuh akan menimpa mereka yang menghina dan melecehkan utusan Tuhan. Sekarang Tuhan memperlihatkan kemuliaannya terhadap Firaun, menatap manusia sombong itu lalu merendahkannya. Datang dan saksikan kedahsyatan perbuatannya, lalu catatlah itu tidak di atas air, tetapi dengan besi pengukir pada gunung batu untuk selama-lamanya. Di tempat ini terbaringlah sang penguasa haus darah yang menentang penciptanya, menentang segala tuntutan, peringatan dan penghakimannya. Ia menjadi seorang pemberontak Tuhan, seorang budak terhadap nafsu bengisnya sendiri. Sepenuhnya ia telah kehilangan kemanusiaan, kebajikan dan segenap kehormatan sejati. Di laut itulah ia berbaring, terkubur dalam-dalam, menjadi suatu tugu keadilan ilahi yang abadi. Disitulah ia jatuh ke dalam jurang, meski dahulu ia adalah sang pembawa kengerian di dunia orang hidup. Inilah yang dialami Firaun serta semua pengikutnya. Inilah catatan yang dibuat bangsa Israel mengenai pekerjaan ajaib yang Allah kerjakan bagi mereka, serta penghiburan yang dibawa mukjizat itu bagi mereka. Orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Pemeliharaan Allah telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga gelombang pasang yang berikutnya menghempaskan mayat-mayat orang Mesir ke permukaan untuk menimbulkan aib yang lebih besar bagi bangsa Mesir. Sekarang segala binatang dan burung pemakan bangkai dipanggil untuk makan daging para panglima serta para pahlawan. Orang Mesir sangat mahir dan teliti dalam pembalsam dan mengawetkan jenazah para penguasa mereka. Tetapi sekarang penistaan yang terbesar ditimpakan ke atas segenap bangsawan Mesir. Pandanglah bagaimana mayat mereka berserakan, bertumpuk-tumpuk layaknya kotoran di permukaan bumi. Untuk memperbesar nilai kemenangan orang Israel dan semakin memperlihatkan karya keselamatan yang telah dikerjakan bagi mereka, karena apa yang dilihat mata akan memengaruhi hati. Perhatikan ayat yang terdapat dalam kitab Yesaya 66 ayat 24 berikut. Mereka akan keluar dan melihat mayat orang-orang yang memberontak melawan aku. Orang Israel mungkin melucuti mayat-mayat orang Mesir itu dan memperoleh segala senjata dari mayat-mayat itu. Juga karena sebelumnya mereka telah meminjam perhiasan dari orang Mesir. Sekarang karena dengan mengejar mereka, orang Mesir telah mengingkari itikat baik mereka terhadap orang Israel. Maka sekarang orang Israel pun tak lagi harus mengembalikan perhiasan yang dahulu mereka pinjam itu. Begitulah ketika Allah meremukkan kepala-kepala Lewiatan yang memberikannya kepada penduduk padang pasir sebagai makanan. Mukjizat tersebut sangat memengaruhi
mempengaruhi orang Israel, dan sekarang takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa banyak itu. Kini mereka menjadi malu atas ketidakpercayaan dan sungut-sungut mereka. Sekarang mereka tidak lagi akan putus asa akan datangnya bantuan dari sorga, sekalipun berada dalam kesesakan terhebat. Mereka tak akan lagi bertengkar dengan Musa ataupun berbicara untuk kembali ke Mesir. Mereka telah dibaptis di dalam laut untuk mengikut Musa. Mukjizat yang telah Allah kerjakan bagi mereka melalui pelayanan Musa, dengan demikian mengikat mereka untuk mengikut Musa di bawah pimpinan Allah. Mukjizat ini menguatkan iman mereka akan janji yang kelak akan digenapi, dan dengan dibawa keluar dari Mesir dengan penuh kemenangan, mereka tak lagi ragu bahwa sesaat lagi mereka akan tiba di tanah Kanaan, karena mereka memiliki Allah yang demikian dahsyat serta seseorang yang memperantarai mereka dengan Allah. Bayangkan, sekarang mereka telah memiliki hati yang sedemikian rupa. Belas kasihan yang masih baru dirasakan menghasilkan kesan yang sangat terasa. Akan tetapi dalam diri banyak orang, kesan seperti ini segera menjadi luntur sewaktu mereka menyaksikan pekerjaan Allah dan merasakan manfaatnya. Mereka menjadi takut dan percaya kepadanya. Akan tetapi mereka segera melupakan semua karya ajaib itu, lalu meremehkannya. Saudara, alangkah baiknya bila kita senantiasa mengingat kedahsyatan mukjizat Allah dalam hidup kita, sembari mengaku dengan iman bahwa Tuhanlah juru selamat kita yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.